Kembali ke Sang Tung, saat ini sudah diputuskan bahwa Shaidheda menjadi pemimpin karena Indra kalah dalam pertarungan. Satu hal penting dalam kepemimpinan Shaidheda adalah semua orang harus berlutut kepadanya untuk menunjukkan sikap loyalitas. Jika menolak, mereka akan diberi hukuman berat. Murphy dan Emory memilih untuk tetap hidup sehingga mereka pun tidak ragu untuk berlutut. Setelah mereka, giliran para COG dan Eligius IV. Nikki tidak mempermasalahkan siapapun yang memimpin selama mereka bisa hidup dan mendapat keuntungan, sehingga ia dan anggota Eligius IV lainnya ikut berlutut. Sedangkan Nelson, ia dan seluruh COG telah bersumpah dalam diri mereka bahwa mereka tidak akan pernah berlutut kepada pemimpin palsu. Tanpa berpikir panjang, Shaidheda pun menembaki semua anggota COG dan hanya menyisakan Nelson. Ia bertanya sekali lagi kepada Nelson, tetapi Nelson tetap tidak mengubah pendiriannya. Nelson pun ditembak tepat di kepalanya. Singkat cerita, semua jasad para COG kemudian dibersihkan. Mereka tidak dimakamkan. Jasad-jasad itu ditumpuk dan dibuang begitu saja. Knight melaporkan bahwa semua orang telah berlutut kepada Shaidheda, kecuali warga Sang Tung yang disembunyikan oleh Murphy dan Emory. Knight telah mencarinya kemana-mana, tetapi tidak menemukan mereka. Kemudian Shaidheda menanyakan tentang Gaia yang menghilang. Knight menceritakan tentang pencarian Clark dan yang lainnya ke Camp Gabriel, tetapi mereka tidak menemukan siapapun dan tidak ada jejak kemana mereka pergi. Namun Knight melihat batu anomali dan menunjukkan gambar Medi yang mirip dengan batu anomali itu kepada Shaidheda. Dia berkata bahwa ia pernah melihat batu anomali tersebut di dalam pikiran Russell. Buku milik Medi pun ia simpan. Sementara itu, Indra yang sedang membereskan jasad-jasad COG menemukan Luka masih hidup. Ia memberi isyarat agar Luka tetap berpura-pura tidak bergerak, lalu membawa tubuh Luka ke tempat sepi. Singkat cerita, Indra membawa Luka ke bengkel untuk disembunyikan. Dengan gemetar, Luka keluar dari gerobak yang dibawa Indra. Lalu Emory membawanya ke ruang kendali. Jeremiah segera membawa anak itu untuk dibersihkan, dan Medi yang sudah menganggap Luka sebagai teman pun sangat mengkhawatirkannya. Kemudian tanpa sengaja Emory melihat Nikki yang sedang bergerak diam-diam melalui CCTV. Ia menyadari bahwa Nikki telah mengikuti Indra. Pada saat yang sama, Murphy langsung diacungi senjata oleh Nikki. Dengan terpaksa, Murphy pun membawa Nikki ke ruang reaktor nuklir. Dan Nikki melihat semua orang yang disembunyikan termasuk Medi. Namun tiba-tiba kepalanya dipukul hingga pingsan. Di istana, Indra masih sibuk membersihkan darah dari para COG yang telah meninggal. Dari seorang prajurit tingkat tinggi, ia berubah menjadi petugas kebersihan karena perintah Shaidheda. Di tempat yang sama, Knight mempersembahkan sebuah singgasana yang terbuat dari tengkorak para The Primes kepada Shaidheda. Usaha yang cukup jelas untuk mengambil hati pemimpin. Namun, hadiah dari Knight tidak hanya itu. Anak buah lainnya membawa batu anomali ke hadapan Shaidheda. Batu yang sangat berat itu dibawa secara manual oleh para Grounders demi menyenangkan pemimpin baru mereka yang bersikap keras. Bahkan ketika batu itu diletakkan di atas wadah besinya langsung melengkung. Kemudian, Knight berkata bahwa ada satu lagi hadiah yang paling istimewa, yaitu fakta bahwa Nikki yang ditugaskan mengikuti Indra telah menghilang. Dan atas inisiatif Knight, Nikki pun telah diamati dari jauh. Pada saat yang sama, di ruang kontrol, Medi dan anak-anak lainnya sedang menghibur Luka yang sedang berduka. Luka terus menangis dan tidak mau makan. Tetapi ketika Medi menceritakan pengalamannya saat terjadi frame fire, Luka menyadari bahwa apa yang dialami Medi lebih berat. Berkat bantuan Medi, Luka mulai bisa menghadapi apa yang terjadi padanya. Pada saat yang sama, Murphy dan Emory melihat Shaidheda dan para pengikutnya sedang menyusup ke tempat mereka. Murphy pun keluar seorang diri untuk mengulur waktu. Namun karena Shaidheda sudah mengetahui situasinya, ia menyuruh Murphy membuka pintu reaktor. Sementara itu di dalam, Emory yang melihat Murphy berada dalam bahaya nekat mengancam Shaidheda melalui mikrofon yang terhubung ke pintu reaktor. Ia berkata bahwa jika ada sesuatu terjadi pada Murphy, ia akan meledakkan reaktor tersebut. Meski terdengar seperti gertakan semata, jika dipikir lebih jauh, Emory tidak hanya menggertak. Ia sadar bahwa sekalipun mereka keluar, mereka semua tetap berada dalam bahaya, sehingga tidak ada ruginya jika harus menghancurkan reaktor.
Namun Shaidheda tidak peduli. Ia memerintahkan beberapa anak buahnya untuk tinggal dan membobol pintu tersebut. Kemudian ia membawa Murphy ke istana. Adegan beralih ke Bardo. Setelah mengetahui kenyataan pahit tentang Flame, Bill benar-benar kecewa dan kekecewaannya itu berujung pada keputusan untuk mengeksekusi Clark dan yang lainnya. Gabriel berusaha membujuknya, tetapi karena Gabriel juga termasuk orang yang telah menyembunyikan kebenaran dari Bill, ia pun ikut terancam dieksekusi. Tak lama kemudian Bellamy datang dan berbicara empat mata dengan Bill. Dalam hati Bellamy tentu masih menyimpan rasa peduli kepada teman-temannya. Ia meminta Bill untuk tidak mengeksekusi mereka, dan sebagai gantinya Bellamy menawarkan diri untuk mencari cara mengambil Flame yang rusak dari Clark. Dengan teknologi yang ada di Bardo, mungkin Flame itu masih bisa diperbaiki. Bill pun setuju. Singkat cerita, Bellamy menghampiri Echo dan Raven untuk menanyakan keberadaan Flame yang rusak. Namun, Raven dan Echo tidak mengetahuinya, dan sekalipun mereka tahu, mereka tidak akan memberikannya kepada Bill. Tetapi karena Raven berada di lokasi ketika Flame dihancurkan, ia pun dibawa ke ruang MCAP. Sementara itu, Echo berusaha membujuk Bellamy. Ia menyadarkan Bellamy bahwa ia sudah berubah, seolah kehilangan dirinya yang dulu. Bellamy yang dulu tidak akan membiarkan Raven disiksa seperti itu. Aku mengenal orang-orang ini, Bellamy. Aku menghabiskan lebih dari 5 tahun untuk menjadi seperti mereka. Semua itu kulakukan demi menemukanmu dan menuntut balas untukmu. Tapi apa yang terjadi padamu? Kau melupakanku dan melupakan orang-orang yang kau sayangi. Sementara aku berjuang untukmu. Apakah keyakinanmu sekarang lebih penting daripada orang-orang yang kau sayang? Bellamy terdiam sejenak, lalu menjawab iya. Jawaban itu membuat Echo tertegun sambil bertanya-tanya dalam hati apa yang sebenarnya terjadi kepada Bellamy. Setelah itu Bellamy pun pergi. Di sisi lain, Hope dan Jordan berada dalam satu ruangan. Hope tidak mampu menahan kesedihannya atas kematian Diyoza. Ia terus menangis sepanjang hari. Jordan berusaha menghiburnya. Ia berkata bahwa mereka sama-sama tumbuh dalam kesunyian. Jordan dibesarkan di luar angkasa, sedangkan Hope dibesarkan di planet asing. Sepertinya usia mereka pun sebaya, dan mereka bisa menjadi teman. Jordan kemudian berkata bahwa Diyoza meninggal sebagai pahlawan. Ia telah menyelamatkan semua orang yang ada di Bardo, dan juga menyelamatkan hati Hope. Mendengar itu, Hope menangis sejadi-jadinya dalam pelukan Jordan. Sementara itu, Clark dan Octavia kedatangan Bellamy. Sekeras apapun Clark memikirkan alasan Bellamy melakukan tindakan yang justru membahayakan mereka, ia tetap tidak menemukan jawabannya. Bellamy kemudian mengatakan bahwa ia telah mengalami sesuatu yang mengubah dirinya secara mendalam. Sebuah pengalaman yang menjelaskan mengapa mereka masih berada di tempat itu dan kemana mereka akan pergi. Sesuatu yang menurut Bellamy tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Ia juga menambahkan bahwa saat ia berada dalam kondisi paling terpuruk, Bill datang dan menuntunnya menuju sosok ibunya. Di sana, Bellamy melihat sebuah cahaya yang indah, hangat dan damai. Ketika ia menyentuh cahaya itu, tiba-tiba badai salju berhenti. Semua pengalaman itu telah mengubah Bellamy menjadi dirinya yang sekarang. Namun tidak ada satupun dari mereka yang percaya atau menghargai apa yang telah Bellamy lalui. Clark dan Octavia tidak bisa memahami bagaimana seseorang dapat menjadi cahaya melalui sebuah peperangan. Dan Bellamy berkata bahwa sekeras apapun kebenaran disampaikan kepada orang yang tidak ingin percaya, mereka tetap tidak akan mempercayainya. Dengan terpaksa, Bellamy pun membawa Clark ke ruang MCAP. Singkat cerita, di ruang MCAP, Clark terus menolak dan menutup pikirannya hingga kepalanya mengalami pendarahan. Ia sengaja melakukannya agar Bellamy merasa bersalah. Namun ketika Bill mengancam akan mengirim teman-temannya satu persatu ke Skyring, Clark menyerah. Ia bersedia membantu Bill dengan syarat teman-temannya harus dipulangkan terlebih dahulu ke Sanctum. Bill pun menyetujui syarat itu. Echo, Octavia, Raven, dan yang lainnya sudah diborgol, siap dipindahkan kembali ke Sanctum. Duset membuka borgol mereka satu persatu, kecuali Raven dan Gabriel. Hanya Echo, Octavia, Nila, Jordan, dan Hope yang dilepaskan. Setelah mereka pergi, barulah Raven sadar bahwa mereka tidak dikirim ke Sanctum. Tidak jelas mereka dikirim kemana, tetapi menurut Bill planet itu aman. Meski demikian, sejauh ini tidak ada planet yang benar-benar aman.
Alasan Raven dan Gabriel tidak dikirim bersama mereka adalah karena keduanya memahami cara kerja batu anomali. Jika ikut dikirim, mereka bisa saja kembali ke Sanctum. Keputusan yang cerdas tetapi juga licik. Setelah itu di Sanctum, batu anomali yang berada di aula tiba-tiba menyala dan keluarlah Clark serta yang lainnya. The Hundred bersambung. Masih di latar yang sama, setelah melihat sekeliling, Clark dan Raven menyadari bahwa orang yang berdiri di depan mereka adalah Sheidheda. Seperti biasanya jika ada orang baru, Sheidheda yang sangat haus akan penghormatan langsung memerintahkan mereka untuk berlutut di hadapannya. Namun ia tidak tahu bahwa ada pemimpin yang jauh lebih berkuasa darinya, yaitu Bill. Dengan pasukan tak kasat matanya, Bill menembaki seluruh anak buah Sheidheda yang bersenjata. Untungnya Indra tidak membawa senjata sehingga ia dan Murphy selamat. Melihat keadaan yang sudah di luar kendali, Sheidheda nekat menyerang Bill seorang diri. Namun tubuhnya langsung ditusuk oleh salah satu prajurit tak kasat mata yang berdiri di sisi Bill. Sheidheda pun bertekuk lutut di hadapan Bill. Bill mengatakan bahwa ia tidak berniat mengambil alih tahta Sheidheda. Ia hanya memiliki satu tujuan, dan selama Sheidheda tidak mengganggu tujuannya, ia tidak akan terluka. Sheidheda kemudian membuat pengumuman bagi semua orang di Sanctum agar masuk ke rumah masing-masing. Pada saat yang sama, semua orang yang berada di bengkel mengalami kelaparan. Mereka tidak bisa keluar ataupun menerima makanan karena Knight dan beberapa anak buahnya sedang berusaha membobol pintu. Setelah seluruh warga Sanctum bersembunyi, Bill bersama Clark dan yang lainnya pergi mengambil Flame yang dulu dikuburkan oleh Gaia di belakang rumah mereka. Dalam perjalanan, Murphy mendekati Bellamy. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa Bellamy hanya bersandiwara, tetapi jawabannya tetap tidak. Tiba-tiba, Bill menghentikan langkah mereka dan berkata bahwa ada perubahan rencana. Clark akan mengambil Flame seorang diri, sementara yang lainnya menunggu di tempat semula. Karena tidak memiliki pilihan lain, Clark pun berangkat sendirian. Sementara itu, Gabriel ditugaskan mengobati Sheidheda yang tadi terluka. Namun, tiba-tiba Gabriel melihat penampakan Josephine. Satu-satunya hal yang dapat membuat Gabriel melihat Josephine adalah racun Red Sun yang tampaknya muncul pada waktu yang tidak tepat. Kembali keluar, Murphy sedang mengobrol dengan Raven tentang betapa luar biasanya pengalaman yang mereka lalui. Di sisi Murphy, kebangkitan Sheidheda membuat situasi semakin kacau. Dan kini, satu-satunya tempat yang dianggap paling aman di Sanctum adalah bengkel reaktor nuklir. Meskipun pada kenyataannya, sekarang tempat itu pun sudah tidak aman lagi. Sementara itu, di sisi Raven, ia telah menjelajahi Nakara, masuk ke dalam perut makhluk raksasa. Lalu teman-teman mereka hilang entah di mana. Dan bagian terburuknya adalah keyakinan Bellamy yang berubah. Tidak ada satupun hal yang terasa lebih baik, semuanya terasa kacau. Sedangkan Bellamy selalu berada di sisi Bill dan Doucette. Ia seakan dikucilkan oleh teman-temannya, meskipun sebenarnya itulah pilihannya sendiri. Bill yang menyadari keraguan Bellamy kemudian memberi nasihat kepadanya. Menurut Bill, situasi Bellamy saat ini mengingatkannya pada dirinya di masa lalu, ketika ia mempercayai sesuatu tetapi orang-orang terdekat menentangnya. Sebenarnya situasinya tidak sepenuhnya sama, mengingat Bill rela meninggalkan anak dan istrinya demi keyakinannya. Bill kemudian menambahkan, "Kau istimewa, Bellamy. Kau diberi penglihatan seperti diriku. Kita layaknya penyampai pesan yang sedang diberi ujian berat. Maka jangan bersedih. Apapun penilaian mereka, kita tetap akan menyelamatkan mereka melalui transendensi." Mendengar nasihat itu, Bellamy pun merasa lebih tenang. Tiba-tiba, seluruh serangga di Sanctum bertingkah tidak normal. Mereka berterbangan dan menabrakkan diri ke pelindung radiasi. Pada saat yang sama, di dalam ruang reaktor Emory dan yang lainnya aman dari racun Red Sun. Namun, tiba-tiba Knight dan para Won Crew mendobrak pintu masuk dengan besi besar. Jika pintu itu sampai terbuka, nyawa mereka semua terancam. Jeremiah dan Try diperintahkan untuk menahan pintu depan, tetapi tiba-tiba Nikki muncul dan menyandra Jeremiah. Menghadapi krisis itu, Emory memiliki ide nekat. Ia mematikan pelindung radiasi sehingga seluruh listrik di Sanctum padam seketika. Dalam kegelapan itu, Luka berhasil memukul Nikki dari belakang. Namun akibat pelindung radiasi dimatikan, seluruh serangga berbahaya itu bebas memasuki area Sanctum.
Bill, Bellamy, Raven, Murphy, dan Doucette pun bergegas menuju bengkel reaktor untuk berlindung. Pada saat yang sama, Jackson sedang mengobati para One Crew yang sebelumnya ditembaki oleh para Disciples. Tiba-tiba Gabriel muncul dengan langkah sempoyongan, mencari antitoksin di ruang medis. Ia kemudian masuk ke laboratorium yang mengingatkannya pada masa lalu, masa awal berdirinya para Primes. Di sana ia menemukan satu-satunya dosis antitoksin racun Red Sun. Gabriel menyerahkannya kepada Jackson. Katanya ia sudah terbiasa bekerja di bawah pengaruh racun Red Sun. Setelah itu, ia meminta Jackson membuat antitoksin tambahan. Di samping Jackson yang sedang membuat antitoksin, ia heran melihat Gabriel berbicara sendirian. Padahal Gabriel sedang berbincang dengan Josephine yang muncul akibat pengaruh racun Red Sun. Di sana, Josephine menunjukkan sebuah alat yang dapat memperbaiki Flame. Sebenarnya alat itu digunakan untuk menjaga Mind Drive, tetapi bisa direkayasa oleh Gabriel agar berfungsi memperbaiki Flame. Gabriel pun mengemasi alat tersebut untuk nanti ditunjukkan kepada Bill. Kembali ke bengkel reaktor, Emory dan yang lainnya masih panik karena Knight terus membobol pintu masuk. Namun tiba-tiba segerombolan serangga masuk dan menyerang Knight serta anak buahnya hingga mereka gugur. Tak lama kemudian, Bellamy, Raven, Murphy, Bill, dan Doucette tiba di sana, disusul oleh Clark yang kebetulan membawa satu tas berisi antitoksin untuk semua orang yang ada di lokasi itu. Karena pintu rusak akibat dibobol, atas permintaan Clark, salah satu Disciples melubangi pintu tersebut agar mereka dapat masuk. Setelah memastikan Maddie dalam keadaan baik, Clark kemudian menyerahkan Flame yang selama ini dicari Bill. Di sana Maddie memberitahu Clark bahwa seharusnya Flame itu tidak diberikan kepada Bill, karena dari potongan ingatan yang dimilikinya, Bill tidak memberikan kesan yang baik. Namun Clark tidak memiliki pilihan lain. Untuk mencegah lebih banyak serangga masuk ke sanctum, Raven segera menyalakan kembali aliran listrik. Namun bayangan tentang Hutch terus menghantuinya. Tiba-tiba di ruang penampungan sebuah pipa bocor. Raven pergi ke sana dan memperbaikinya. Saat ia berbalik, Nikki sudah berada di depannya. Nikki langsung menyudutkan Raven. Dendam yang selama ini ia pendam akhirnya memiliki kesempatan untuk muncul ke permukaan. Raven merasa sangat tertekan. Ia tidak melawan sama sekali dan menunjukkan penyesalan mendalam atas apa yang terjadi pada Hutch. Ia berkata, "Jika mengakhiri hidupku bisa memberimu ketenangan, lakukanlah." Nikki menatap mata Raven dalam-dalam, seakan melihat rasa sakit yang ada di sana. Lalu ia berkata, "Aku punya ide yang lebih baik. Kau akan hidup dengan menanggung semuanya." Raven pun menangis sejadi-jadinya. Setelah itu Nikki keluar dari ruangan tersebut, disaksikan oleh semua orang yang ada di sana. Clark, Emory, dan Murphy panik dan segera menghampiri Raven. Untungnya ia tidak terluka. Raven hanya menangis dengan sangat sedih. Sementara itu di istana, para Disciples yang menunggu Sheidheda dan Indra mulai terpengaruh racun Red Sun. Indra pun merasakan hal yang sama. Sekilas ia melihat bayangan almarhum ibunya. Namun pikirannya masih cukup jernih sehingga ia bisa diam-diam memotong tali yang mengikat tangannya. Tiba-tiba, seorang Disciples yang sudah tidak terkontrol memotong kepala rekannya sendiri. Saat ia mendekati Indra untuk melukainya, ikatan di tangan Indra sudah terlepas dan Disciple itu tumbang. Dengan sigap, Indra menyayat leher dua Disciples lainnya sekaligus. Kini hanya tersisa dua Disciples. Satu berhasil ia jatuhkan, sementara satu lainnya buru-buru menggunakan helm penyamar hingga tak terlihat. Namun berkat Sheidheda yang melihat jejak kaki di belakang Indra, ia memberitahu Indra dan Indra berhasil menebas Disciples tersebut. Di tengah kekacauan itu, racun Red Sun semakin mempengaruhi Indra. Ia kembali melihat sosok ibunya berdiri tepat di depan Sheidheda. Hati Indra pun terasa runtuh. Tak lama kemudian, Gabriel dan Jackson datang membawa antitoksin untuk Indra. Setelah pulih, Indra menghampiri Sheidheda. Ini adalah kesempatan langka untuk menghabisinya. Tetapi karena Sheidheda baru saja menyelamatkannya, Indra jadi ragu. Untuk kedua kalinya, Sheidheda dibiarkan hidup. Tidak lama setelah itu, Clark, Bill, dan yang lainnya tiba. Indra langsung menodongkan senjata ke arah Bill, menanyakan keberadaan Gaia yang sampai saat ini masih menjadi misteri.
Clark dan Bellamy meyakinkan Indra agar tidak melakukan tindakan berbahaya. Mereka memastikan bahwa Gaia akan ditemukan. Kemudian Gabriel menunjukkan alat yang ia ambil dari laboratorium, menjelaskan kepada Bill bahwa alat itu dapat digunakan untuk memperbaiki Flame. Tanpa pikir panjang, Bill menyerahkan Flame kepadanya. Dan benar saja, alat tersebut langsung berfungsi. Namun saat Josephine yang hanya dilihat Gabriel karena pengaruh racun Red Sun menyarankan agar Gabriel menjadi Nightblood yang akan dipasangi Flame, Gabriel tiba-tiba mengeluarkan pistol dan Flame pun hancur. Dan kali ini tidak dapat diperbaiki lagi. Gabriel menodongkan pistol ke arah Bill. Tetapi ia sadar bahwa ia tidak bisa membunuh Bill karena nasib Hope, Octavia dan yang lainnya tergantung padanya. Untuk menghapus pengaruh Josephine dari pikirannya, Gabriel segera meminta antitoksin. Pada saat yang sama, Doucette nekat menyerang Gabriel namun ia ditembak oleh Clark. Bellamy sebagai sahabat barunya sangat terpukul dengan gugurnya Doucette. Ketika keadaan mulai berada di bawah kendali Clark dan kawan-kawan, hal pertama yang mereka lakukan adalah mencari planet tempat Octavia, Hope dan yang lainnya berada. Namun sayangnya planet tersebut sedang offline alias aksesnya ditutup oleh Bill dan hanya Bill yang mengetahui kodenya. Clark pun mengancam Bill agar memasukkan kode-kodenya. Ketika portal terbuka, mereka semua segera pergi, kecuali Bellamy yang tidak diizinkan ikut karena pilihannya yang mendukung Bill dan para disciples. Namun, keputusan itu justru memperburuk keadaan karena Sheidheda yang belum meninggoy kembali berulah. Ia menunjukkan buku gambar milik Maddie yang sebelumnya ia simpan di singgasananya. Clark sadar bahwa buku tersebut berisi ingatan para komandan terdahulu, termasuk ingatan Becca, pemicu utama pertentangan yang terjadi. Ia meminta Bellamy untuk memberikan buku itu kepadanya, tetapi Bellamy menolak. Sekeras apapun Clark berusaha meyakinkannya, Bellamy tetap tidak mau menyerahkannya. Menurut Bellamy, Maddie tidak akan berada dalam bahaya. Ia akan memastikan hal itu. Namun Clark tahu bahwa Bill akan rela mengorbankan Maddie demi mendapatkan apa yang ia inginkan. Meski begitu, Bellamy tetap bersikeras. Katanya ini bukan tentang Bill, ini sesuatu yang jauh lebih besar. Lihat dirimu Clark, kau terjebak oleh perasaanmu. Kau rela melakukan apapun demi orang yang kau sayangi. Dengan transendensi, semua penderitaan akan berakhir. Ini adalah cara kita melakukan sesuatu yang lebih baik. Dan kemudian Clark menembak Bellamy. Ia juga menembak beberapa disciples lainnya, tetapi pelurunya habis. Sementara portal hampir tertutup, Clark pun pergi tanpa buku Maddie, buku yang harganya setara dengan nyawa Bellamy. Sungguh mengecewakan bagi banyak orang. Di episode sebelumnya, Clark sangat ragu untuk mengakhiri hidup Russell yang telah menyebabkan kematian ibunya, hingga tubuh Russell kemudian diambil alih Sheidheda yang menimbulkan kekacauan besar. Namun kini, Clark hanya ragu beberapa menit sebelum menembak Bellamy, sahabat dekatnya, orang yang pernah menyelamatkannya saat tubuh Clark diambil alih Josephine. The Hundred bersambung.